Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Aisdior Rahman. Akan mempresentasikan sidang tugas akhir dengan judul Implementasi Algoritma Jar-Winkler Design, Fitur Autocorrect dan Spelling Suggestion, penulisan proposal program kreativitas mahasiswa. Program kreativitas mahasiswa yang diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada tahun 2001 merupakan salah satu upaya untuk menumbuhkan, mewadahi, dan mewujudkan ide kreatif serta inovatif bagi mahasiswa. Program kreativitas mahasiswa adalah ajang bergengsi bagi perguruan tinggi, di mana setiap universitas seluruh di Indonesia berlomba-lomba untuk menjadi juara umum dalam event Pekan Ilmiah Nasional. Dalam Pekan Ilmiah Nasional, kita harus melalui beberapa tahap, yaitu tahap melewati tahap proposal pendanaan dan PKB 2. Dan tahap yang paling dasar adalah tahap penulisan proposal, yang dimana jika terjadi kesalahan format ataupun penulisan, maka otomatis proposal tidak akan masuk pendanaan. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah sistem pengkoreksian otomatis dalam proposal PKM guna untuk memangkas waktu para mahasiswa dalam mengkoreksi studi literatur yang dipakai oleh penulis, yaitu yang pertama, algoritma Jar-Winkler Design pada fitur autocorrect dan spelling suggestion pada penulisan naskah bahasa Indonesia di BMS TV yang ditulis oleh Agung Prasetyo dan kawan-kawan, di mana dari hasil uji coba artikel di BMS TV dengan pengujian 60 kata dengan skenario yang salah, fitur ini berhasil memunculkan 49 saran ejaan yang tepat dengan perolehan waktu 0,39 detik. Dan yang kedua yaitu implementasi perbaikan kesalahan ejaan pada sistem essay scoring yang ditulis oleh Wihardodo dan kawan-kawan, di mana dari hasil uji coba dengan pengujian 30 kata dari metode Jar-Winkler Design dengan completion rate 57% sampai 73% menghasilkan nilai akurasi deteksi precision sebesar 73%, recall 100%, dan akurasi sebesar 73%. Rumusan masalah di penelitian ini yaitu bagaimana penulisan proposal jika terjadi kesalahan pengetikan, bagaimana hasil rekomendasi metode yang sesuai untuk mengatasi kesalahan pengetikan penulisan proposal. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian, menguji setiap kesalahan penulisan yang terjadi saat membuat proposal PKM, mengimplementasi menggunakan algoritma Jar-Winkler Design, kesalahan pengetikan kata pada proposal PKM. Selanjutnya yaitu batasan masalah di penulisan ini, yaitu menggunakan data proposal PKM UMM, dokumen yang dipakai dalam bahasa Indonesia, menggunakan bahasa pemrograman Python. Dan selanjutnya adalah metode penelitian, di mana alur di metode penelitian ini yaitu yang pertama pengumpulan data, pre-processing, perhitungan Jar-Winkler Design, spell suggestion dan autocorrect, dan yang terakhir evaluasi. Kebutuhan implementasi saat melakukan penelitian ini yaitu peneliti menggunakan AMD A8 dengan AMD Radeon R5 Graphic dengan operating system 64 byte dan menggunakan Nitro PDF, Notepad, Python versi 3, dan untuk pengujiannya yaitu menggunakan Google Colab. Alur yang pertama yaitu pengumpulan data. Pengumpulan data, peneliti mengambil beberapa sampel proposal PKWUMM sebanyak 4 data yang akan diupload di Simbilmawa. Dari 4 data tersebut, data yang dikoreksi hanya bab 1 sampai bab 3. Dan selanjutnya yaitu pre-processing. Yang pertama, convert dokumen, yaitu mengubah format dokumen dari PDF ke TXT untuk menyesuaikan input data sebelum diproses. Selanjutnya yaitu case holding, mengubah huruf dalam dokumen menjadi huruf kecil dengan karakter selain huruf J yang dihilangkan.
dan dianggap delimiter. Yang selanjutnya yaitu tokenizing, memecah sekumpulan karakter dalam suatu teks ke dalam suatu kata, yaitu guna untuk mengetahui berapa kesalahan di proposal PKM tersebut. Dan selanjutnya yaitu filtering. Tahap ini mengambil kata-kata penting dari hasil tokenizing. Dan selanjutnya yaitu stemming, mencari root kata kunci dari setiap kata hasil filtering untuk dilakukan proses pengambilan berbagai bentuk kata ke dalam suatu representasi. Dan selanjutnya yaitu perhitungan Jaru-Winkler distance. Jaru-Winkler distance dipilih karena memiliki akurasi lebih tinggi dibandingkan dengan Hamming distance, Ravenous distance, Demery distance dengan nilai map sebesar 87%. Jaru-Winkler distance yaitu untuk mengukur sebuah kesamaan antara dua string. Biasanya algoritma ini digunakan di dalam pendeteksian duplikat. Algoritma Jaru ini digunakan untuk menghitung jarak antara string 1 dan string 2 yang merupakan dua teks atau kata yang dihitung jarak kedekatannya. Tahapan implementasi Jaru yaitu menghitung jarak antara dua string, terus menghitung nilai Jaru-Winkler distance-nya atau kedekatan jaraknya. Di mana dari contoh tabel ini yaitu ada kata tidur yang memiliki sebuah kata ejaan yang salah, di mana kata tidur ini memiliki beberapa saran. Dari beberapa saran tersebut, kata yang diambil adalah kata yang mendekati nilai Jaru-Winkler distance. Setelah dihitung dan kata tersebut mendekati nilai Jaru-Winkler distance, maka otomatis kata tersebut akan menggantikan nilai kata yang salah, kata ejaan yang salah tersebut. Proses spell suggestion dan fitur autocorrect. Pada proses ini, kata yang telah dihitung dengan Jaru-Winkler distance dijadikan kata sugesti. Kata yang dijadikan sugesti adalah kata yang memiliki kedekatan dengan nilai Jaru-Winkler. Seperti pada tabel berikut, yaitu kata typo yang ada pada dokumen 1 yaitu backlog dengan yaitu dengan memiliki double G di belakang, yaitu memiliki beberapa saran yaitu backlog, bagong, dan balong. Dari ketiga saran tersebut dihitung dari nilai jarak yang paling besar dari nilai Jaru, yaitu kata backlog memiliki nilai 0,0778. Maka setelah ditemukan kata yang mendekati nilai jarak Jaru tersebut, maka otomatis kata tersebut akan menggantikan kata ejaan. Hasil pengkoreksian dokumen proposal program kreativitas mahasiswa berdasarkan jumlah kata. Pada tahap ini, setelah melakukan kata sugesti yang sesuai dengan mencari nilai tinggi Jaru, maka selanjutnya dilakukan uji sistem dengan mendeteksi kata typo pada dokumen proposal PKM, seperti pada tabel berikut. Berdasarkan hasil koreksi dan kalkulasi pada tabel berikut, dapat dilihat struktur kata dan jumlah kata pada setiap dokumen proposal PKM memiliki nilai yang berbeda. Hal tersebut terjadi karena perbedaan struktur kata yang dipakai setiap dokumen, seperti banyaknya kata bahasa asing yang dipakai mempengaruhi jumlah kata koreksi. Berikut adalah hasil pengkoreksian sistem yang sudah dilakukan, di mana kata-kata terdeteksi salah akan ditandai dengan warna merah, dan yang sudah dikoreksi akan ditandai dengan warna hijau. Berdasarkan hasil dokumen yang sudah dikoreksi, maka proses selanjutnya adalah melakukan evaluasi dengan menggunakan precision and recall. Metode ini digunakan untuk mengevaluasi hasil pengoreksian otomatis menggunakan metode Jaru-Winkler distance dengan membandingkan hasil koreksi manual yang dikoreksi oleh penulis. Variabel yang diukur yaitu mengukur tingkat deep
Dalam precision, yaitu mengukur tingkat ketepatan antara informasi yang diminta oleh pengguna dengan jawaban yang diberikan oleh sistem. Dan untuk recall, yaitu mengukur tingkat keberhasilan sistem dalam menemukan kembali sebuah informasi. Dan untuk pengukuran akurasinya, yaitu mengukur tingkat kemiripan hasil pengkoreksian sistem dengan pengkoreksian manual. Berikut adalah contoh perhitungan dari koreksi sistem dan koreksi manual. Ditemukan nilai precision pada data 1 yaitu sebesar 88%, sedangkan untuk recall yaitu sebesar 100%. Dari tabel hasil perhitungan tiap dokumen memiliki nilai dan kesalahan yang berbeda-beda. Hal ini dipengaruhi oleh banyaknya kata bahasa asing, kurangnya jumlah kata pada kamus kata, dan banyaknya kata berdempet pada setiap dokumen. Dari hasil evaluasi tiap dokumen, pada dokumen 1 memiliki presisi 80% dan dokumen 2 memiliki 89%. Dari hasil evaluasi keseluruhan dokumen, pada metode Zaro-Winker-Distance memiliki nilai precision recall sebesar 88% dan recall 90,75% dengan akurasinya 84%. Dan nilai maksimum dari keseluruhan dokumen yaitu 93% dan recall 100% dengan akurasi 84%. Faktor penyebab turunnya kualitas hasil evaluasi yaitu tidak mampu mengkoreksi kata berdempet, kurang lengkapnya jumlah kata pada kamus kata, terlalu banyak menggunakan bahasa asing pada dokumen. Kesimpulan dari hasil penelitian yaitu hasil presentasi metode jalur persisten memiliki nilai akurasi sebesar 84%. Yang kedua, hasil koreksi akan meningkat jika dalam kamus kata memiliki lebih banyak kata. Dan untuk saran yaitu menambahkan pembobotan kata pada setiap dokumen untuk mencari pola kata yang sesuai dalam melakukan pengkoreksian otomatis. Yang kedua, menambahkan daftar kata di kamus kata untuk meningkatkan akurasi fitur dalam menangani kesalahan penulisan ejaan kata. Yang ketiga, menambahkan user interface guna mempercepat proses pengecekan typo tanpa harus mengekstrak ke bentuk TXT. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.